Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas akhir teori dan praktikum struktur data dan algoritma yang berjudul Program Antrian Pembuatan KTP. Anggota kelompok 7 ini terdiri dari Muhammad Zaki Hamdani dengan NIM 20105121111, Bakah Maulana Masyhur 20105121144, Lauzai Nuzulul dengan NIM 20105121126, Alam Cahyo Laksono 20105121103, saya sendiri yaitu Zakwan Yuda Prastama dengan NIM 20105120102, dan Raffi Frsenria dengan NIM 20105121116. Yang pertama yaitu penjelasan program, gambaran umum dan ruang lingkup akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Muhammad Zaki Hamdani dengan NIM 20105121111 akan menjelaskan gambaran umum program dan ruang lingkup. Program dibuat untuk memudahkan petugas yang ada di kelurahan dalam memproses antrian bagi orang yang datang ke kantor kelurahan untuk mengurus KTP-nya. Setiap orang yang datang ke kantor lurah akan dibantu petugas untuk menginputkan data yang diperlukan. Di dalam program nantinya petugas akan menginputkan nomor pendaftar, nama pendaftar, dan alamat si pendaftar. Program ini mempraktikkan konsep antrian FIFO first in first out, sehingga setiap pendaftar yang lebih dulu datang maka akan dilayani lebih dahulu oleh petugas. Dengan dibuatkannya program ini, diharapkan dapat memudahkan proses dalam pengurutan antrian yang ada di kantor kelurahan. Apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, guna menghindari kerumunan. Program ini dapat membantu sehingga orang yang datang hanya harus duduk setelah mendapat nomor antrian dan menunggu gilirannya dipanggil. Di dalam program ini dikembangkan bahasa pemrograman Java versi 15.0.2 dengan mengimplementasikan queue, list, dan switch di dalamnya. Semoga manfaat program ini dapat terasa oleh kita semua. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berikut ini adalah penjelasan program. Kode program di atas berfungsi untuk mendeklarasikan kelas dengan nama node, lalu mendeklarasikan variabel bernama data dengan tipe objek, dan variabel bernama next dengan tipe node. Selanjutnya, konstruktor kelas node dengan parameter objek konstruktor kelas node dengan parameter objek dan node. Lalu yang terakhir adalah function untuk mendapatkan data, return variable data function untuk mendapatkan pointer berikutnya, return variable next. Bisa lanjut? Ya, kali ini saya akan membacakan pada kelas list ini dimulai dengan mendeklarasikan nama list, lalu kami mendeklarasikan variabel-variabel yang bernama node awal, node akhir dengan tipe node, dan variabel nomor, nama, alamat yang bertipe string. Lalu pada line 18 hingga line 27, pada prosedur yang untuk memastikan data pada awal list dengan parameter dari bertipe objek, dan line 30 hingga 34 adalah prosedur untuk memastikan data di akhir dari list tersebut, dengan menggunakan parameter yang sama dengan prosedur memasukkan data dari awal list. Lalu, pada line 38 hingga line 49 adalah sebuah fungsi untuk menghapus list dari depan, diikuti dengan fungsi untuk mengecek apakah list tersebut kosong atau tidak pada line selanjutnya. Terakhir, line 56 hingga 70 adalah proses untuk mencetak data yang ada di dalam list. Selanjutnya, mendeklarasikan kelas dengan nama queue, mendeklarasikan variabel bernama list antrian dengan tipe list. Konstruktor untuk kelas queue menyimpan data list ke variabel sampai list antrian. Selanjutnya, prosedur untuk menambahkan elemen pada antrian, parameter variabel, objek, dan priority. Selanjutnya, function untuk mengambil elemen dalam antrian. Ada return variable, list antrian dengan mengakses data dari metode hapus dari depan. Function untuk mengecek apakah antrian dalam keadaan kosong,
return variabel list antrian dengan mengakses data dari metode yang kosong. Selanjutnya yang terakhir, prosedur untuk mencetak elemen data yang ada dalam antrian. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara teman saya. Bisa langsung dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Lau. Berikutnya saya akan menjelaskan program berikutnya. Berikutnya adalah mendeklarasikan kelas dengan nama pendaftar. Lalu selanjutnya prosesnya adalah mendeklarasikan variabel bernama no, nama, alamat dengan tipe string, dan variabel bernama kondisi dengan tipe boolean. Lalu berikutnya adalah konstruktor untuk kelas pendaftar dengan parameter variabel no, nama, alamat, dan kondisi. Lalu berikutnya adalah function untuk mendapatkan nama pendaftar, yaitu dengan return menggunakan variabel nama. Lalu berikutnya adalah function untuk mendapatkan kondisi pendaftar dengan menggunakan return lalu variabel kondisi. Lalu yang berikutnya adalah override method to string, metode untuk format penulisan objek yang dibuat dari kelas pendaftar. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk memaparkan PowerPoint-nya. Yang pertama adalah mengimport data dari package scanner. Yang kedua adalah mendeklarasikan kelas dengan nama QWDemo. Yang ketiga, mendeklarasikan variabel integer dengan nama pilihan dan X. Selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel string dengan nama no. Selanjutnya mendeklarasikan variabel string dengan nama nama. Mendeklarasikan variabel string dengan nama alamat. Mendeklarasikan variabel boolean dengan nama kondisi. Selanjutnya mendeklarasikan variabel scanner dengan nama in. Selanjutnya membuat objek dari kelas QW dengan nama KTP. Mendeklarasikan main method. Yang kedua memulai perulangan. Yang ketiga mencetak header dan daftar menu program. Yang keempat meminta inputan pilihan menu dari user. Selanjutnya menyimpan inputan ke variabel pilihan. Selanjutnya variabel pilihan bernilai 1 akan mengakses data dari metode pendaftaran kurung. Selanjutnya variabel pilihan bernilai 2 akan mengakses dari metode daftar antrian. Selanjutnya jika variabel pilihan bernilai 3 akan mengakses data dari metode keluar antrian. Selanjutnya jika variabel pilihan tidak valid akan mengakses data dari metode invalid menu. Selanjutnya kembali melakukan perulangan selama variabel pilihan tidak bernilai 0. Selanjutnya prosedur untuk menambah elemen pada antrian titik koma meminta inputan nama dan alamat customer kepada user. Selanjutnya prosedur untuk menampilkan isi elemen dalam antrian titik koma mengakses data dari metode cetak. Selanjutnya, prosedur untuk menghapus elemen dalam antrian titik koma mengakses data dari metode DQW. Selanjutnya, prosedur untuk keluar dari program apabila user menginputkan pilihan menu dengan nilai 0 dan memberitahukan user bahwa input pilihan menu yang dimasukkan tidak valid apabila inputan tidak 0. Sekian dari saya. Terima kasih.